وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. Pembahasan di video kali ini kita akan membahas kisah Nabi Isa alaihissalam. Kisah Nabi Isa alaihissalam tidak luput dari kisah ibundanya, karena ibunya adalah ayat min ayatillah, tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam pasal yang pertama menyebutkan kisah Maryam binti Imran radhiyallahu ta'ala anha. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan kisah Maryam ini di dalam surah Ali Imran ayat ke-33. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala istofa, dia telah memilih, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dalam surah Al-Qasas Allah sebutkan, Tuhan kalian itu menciptakan segala sesuatu yang dia inginkan, wa yakhtar, dan dia memilih dari hamba-hamba yang dia ciptakan. Dalam surah Syura Allah sebutkan hamba-hamba yang dipilih, innallaha yajtabi ilaihi ma yasha. Allah memilih hamba-hamba yang dia kehendaki. Dalam surah Maryam juga disebutkan kalau Allah memilih, zalika mimma auhayna, demikianlah seperti apa yang aku wahyukan kepada engkau, dan juga seperti apa yang aku wasiatkan kepada Adam dan keluarga Nuh, keluarga Ibrahim, dan juga keluarga Israel, Nabi Yakub. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan orang-orang aku berikan petunjuk dan orang-orang aku pilih. Jadi Allah memilih dari hamba-hamba yang dia kehendaki. Innallaha hastafa Adam, Allah memilih Adam, dia menciptakan langsung dengan tangannya. Wa Nuha wa ala Ibrahim, di antara keturunan Adam yang Allah pilih adalah Nuh. Di antara keturunan Nuh Allah pilih Ibrahim alaihissalam. Wa ala Imrana alal alamin, dan keluarga Imran yang mereka adalah orang-orang pilihan dari sekian makhluk yang pernah Allah ciptakan. Ini pilihan pada zamannya. Adapun Nabi kita Muhammad SAW masuk ke dalam kategori ala Ibrahim. Adapun ala Imran masuk dalam kategori ala Daud, karena Nabi Isa alaihissalam keturunan silsilahnya sampai kepada Sulaiman, sampai kepada Daud alaihissalam. Zurriyatan ba'duha min ba'd, sebagian mereka dan sebagian yang lain adalah keluarga. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar dan dia maha mengetahui. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, siapakah keluarganya Maryam? Di sini tidak disebut ucapan bapaknya, tapi ibundanya. Ibunya adalah Hamnah bintu Farduk radhiyallahu ta'ala anha. Ibnu Katsir menyebutkan ada dua pendapat di sini, bahwasanya Hamnah di sini adalah adik dari istrinya Zakaria alaihissalam. Ibunya Maryam itu adik iparnya Nabi Zakaria, berarti Maryam keponakan Zakaria. Ada dua pendapat, yang satunya mengatakan kakak, wallahu alam, tapi yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau adalah adik iparnya Zakaria. Manakala istrinya Imran berucap kepadaku, idz qalat imra'atu imra'ana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Duhai Allah, aku bernazar. Nazar itu adalah seseorang yang mewajibkan sesuatu yang asalnya itu tidak wajib. Ma fi batni, apa yang ada di dalam perutku, janin. Muharraran, ya Allah, anak ini aku akan jadikan seorang yang berkhidmat, bebas dari dunia. Masya Allah, pokoknya anak ini berkhidmat di Masjid Baitul Maqdis, gantiin bapaknya. Bapaknya termasuk imam bersama Zakaria alaihissalam. Fataqabbal minni, duhai Allah, mohon perkenankanlah nazar dariku. Innaka antas sami'ul alim, sungguh engkau itu ya Allah maha mendengar wahai Allah, dan engkau itu maha mengetahui. Kau dengar curahan hatiku dan engkau mengetahui isi hatiku.
Falamma wadu'atha qalat rabbi inni wadu'tuha unsa. Ketika wanita ini melahirkan anak yang diharapkan laki-laki, yang nantinya akan menggantikan posisi bapaknya sebagai imam Masjid Baitul Maqdis, mengimami manusia, ternyata yang lahir adalah perempuan. Qalat rabbi, duhai Allah, inni wadu'tuha unsa wallahu a'lamu bima wadu'at. Duhai Allah, ternyata anakku perempuan ya Allah. Allah lebih tahu apa yang dilahirkan wanita tersebut. Padahal laki-laki tidak pernah akan sama dengan perempuan. Perempuan tidak akan pernah sama dengan laki-laki. Perempuan tidak akan pernah bisa mengimami laki-laki, tapi kalau laki-laki sudah pasti bisa mengimami perempuan. Akan tetapi beliau pasrah dengan apa yang Allah tentukan padanya. Wa inni samaituha Maryama wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minas syaitonir rajim. Ya Allah, aku kasih nama dia Maryam, dan aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah dengan menyebut namamu ya Allah, wa zurriyataha, dan juga keluarga anak ini, Maryam maksudnya, minas syaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ketika wanita ini menunjukkan keistimewaannya kepada Allah dari nazarnya, dari ketulusan hatinya, ketika dia mendapati, loh, ternyata anaknya perempuan, dia pasrah dengan apa yang ditentukan Allah padanya, dan tekadnya tidak berubah. Tetap anak ini meskipun perempuan akan berkhidmat untuk agama, tidak boleh dikasih pelajaran-pelajaran dunia. Maryam tidak ngerti urusan dunia. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menyebutkan bahwasanya beliau tidak pernah menunggang keledai, tidak pernah menunggang sesuatu, diam di rumah kerjaannya radhiyallahu ta'ala anha Maryam. Kemudian ayat berikutnya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Maka Allah pun Tuhannya wanita ini menerima nazar yang dia ikrarkan, biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang amat baik, wa ambataha nabatan hasana, dan Allah tumbuhkan wanita ini dengan pertumbuhan yang amat baik, makan dari rizki yang halal. Matanya tidak pernah melihat dari sesuatu yang diharamkan, telinganya tidak pernah mendengar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tumbuh dengan penuh kesucian. Wa kaffalaha Zakaria, dan dididik oleh pamannya sendiri, Zakaria, Nabi Zakaria alaihissalam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah. Ketika Zakaria masuk ke dalam kamarnya Maryam di mihrab di dekat tempat imam, wajada indaha rizqa, Nabi Zakaria mendapatkan sebuah rizki makanan. Buah-buahan musim panas itu ada di sekitar Maryam ketika musim dingin. Buah-buahan musim dingin itu ada di bejana-bejana Maryam, padahal ketika itu musim panas. Suatu hal yang dipandang tidak memungkinkan pada zaman dahulu. Zaman dahulu di mana alat transportasi terbatas. Tetapi Zakaria melihat sesuatu yang menakjubkan. Maka Zakaria pun bertanya kepada Maryam, qala ya Maryam, anna laki haza. Hai Maryam, kau dapati dari mana ini? Ucapan beliau, qalat huwa min indillah. Seluruh rizki ini berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Maka Maryam pun mengatakan, karena Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah memberikan rizki kepada hamba-hamba yang dia inginkan, maka dia akan memberikan rizki tanpa ada batasan, wahai pamanku. Ini ucapan Maryam kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika Nabi Zakaria mendengarkan ucapan Maryam, maka Nabi Zakaria mendapatkan taufik. Beliau mengambil ibrah dari ucapan Maryam. Karena itu beliau berdoa, Allah katakan, hunalika da'a Zakaria rabbah. Dari sanalah Nabi Zakaria meminta kepada Tuhannya. Maryam berucap tentang rizki Allah tak terbatas, maka beliau langsung muncul rasa rindu ingin punya anak, Nabi Zakaria. Tapi Zakaria sudah tua. Tapi ketika mendengarkan kalimat tersebut, kembali semangatnya ini tumbuh. Ya Allah, ingin kembali semangat memiliki anak. Karena itu beliau berdoa, qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Duhai Allah, tolong karuniakan untukku ya Allah, dari sisimu ya Allah, zurriyatan thayyibah, keluarga yang baik ya Allah,
keluarga yang soleh, minta anak yang baik ya Allah. Innaka sami'ud du'a, duhai Allah, sesungguhnya Engkau maha mengabulkan doa. Kemudian di ayat berikutnya, dan ini adalah tips-tips agar doa diijabah. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imu yusolli fil mihrab. Ketika Nabi Zakaria berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keturunan yang soleh, keturunan yang baik, Allah kabulkan. Kapan Allah kabulkan permohonan Zakaria? Lewat malaikatnya. Diberikan kabar dulu, doamu diperkenankan. Masya Allah. Kita lihat kondisinya. Keadaan beliau, Nabi Zakaria sedang apa ketika itu? Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imu yusolli fil mihrab. Malaikat pun memanggil Zakaria, sementara Zakaria dalam keadaan qa'im, dalam keadaan berdiri. Berdiri ngapain? Yusolli fil mihrab, dalam keadaan berdiri solat. Antum menginginkan sesuatu, perbanyak solatnya. Wasta'inu bisobri wassolah, minta bantuanlah kepadaku, mintalah pertolongan kepadaku lewat sabar. Kau menginginkan sesuatu, sabar. Sambil menanti sesuatu yang kau inginkan, perbanyak solatnya. Dikabulkan. Kapan dikabulkannya? Wa huwa qa'imu yusolli, dalam keadaan beliau berdiri solat fil mihrab, di mihrab, ruangan khusus milik imam. Lihat kabar gembiranya. Laha yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira untuk engkau wahai Zakaria dengan anak namanya Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Anak ini akan membenarkan kalimat Allah. Maksud dari membenarkan kalimat Allah di sini, maksudnya Yahya akan membenarkan saudaranya yaitu Isa alaihissalam. Yahya di sini akan membenarkan risalah saudaranya kalimat Allah. Wa sayyidaw wa hasura. Dia adalah pemimpin yang akan memimpin Bani Israel dengan saudaranya. Wa hasura. Hasura di sini banyak. Silang pendapat para ulama, ada yang menafsirkan seorang yang sangat bertakwa. Ada juga yang mengatakan seorang yang punya syahwat, tapi dia bisa mengendalikan syahwatnya. Ibnu Katsir membawakan riwayat dan dihasankan mithlu turab. Jadi syahwatnya Nabi Yahya itu seperti turab, seperti tanah. Maksudnya tidak mudah terpancing ketika mendapatkan godaan perempuan. Wa nabiyyam minas sholihin, dan dia adalah nabi. Yahya belum lahir tapi risalah atau kenabian sudah diberikan. Nubuah buat Yahya alaihissalam. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati akir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Ya Allah, ketika mendapatkan kabar gembira dari malaikat, maka beliau pun takjub dengan hal itu. Bahagia, ya Allah, bagaimana mungkin ya Allah? Aku punya anak sedangkan aku sudah tua renta. Rambut sudah penuh dengan uban. Istriku tua. Mandul ya Allah. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah hai Zakaria, Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang dia kehendaki. Ayat berikutnya. Qala rabbij'al li ayah. Ya Allah, tunjukkan ya Allah untuk memantapkan hatiku ya Allah, bahwasanya ini adalah hak ya Allah. Berikan aku tanda ya Allah. Jadi Nabi Zakaria ini minta tanda. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Tandamu adalah kau tidak akan pernah bisa ngomong kepada mereka salasata ayyamin, selama 3 hari, illa ramza, kecuali isyarat-isyarat saja. Cuma uniknya kalau tasbih lancar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, bisa ngomong seperti itu. Tapi bicara dengan manusia kaku lisannya. Ini merupakan tanda yang besar buat Zakaria. Karena itu Allah katakan, wazkur rabbaka katsira. Perbanyaklah untuk menyebut nama Allah, perbanyaklah untuk mengagungkan nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya. Wasabbih bil asyi wal ibkar. Khusus pada waktu pagi dan petang, sucikanlah Dia. Perbanyak bertasbih, perbanyak istighfar, perbanyak untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk sesuatu yang akan melancarkan doa antum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke kisahnya Maryam bintu Imran.
wanita yang suci, salah satu wanita terbaik di dunia. Maryam merupakan tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah, demikian pula putranya. Di dalam kitab Imam Ibnu Katsir, beliau membawa dari surah Ali Imran ayat ke-42. Wa isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika malaikat berucap kepada Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan Allah telah mensucikan engkau, tidak ada satupun laki-laki yang menyentuhmu. Wastafaki ala nisa'il alamin, dan memilih engkau dari sekian wanita alam semesta, wanita yang terbaik dari sekian wanita yang ada di muka bumi. Maryam radhiyallahu anha termasuk salah satu dari 4 wanita terbaik di dunia. Karena itu, malaikat mengatakan kepada Maryam, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hai Maryam, uqnuti, teruslah engkau mentaati Allah, istiqomahlah engkau li rabbik, kepada Tuhanmu, wasjudi, teruslah engkau sujud, warka'i, teruslah engkau ruku, ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku. Maryam radhiyallahu anha diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Dalilnya, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Sujudlah engkau, rukuklah engkau bersama orang-orang yang ruku di masjid. Berjamaah, bentuknya jamak. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim iz yulkuna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim iz yaktasimun. Itu adalah sebagian daripada berita gaib ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang aku kabarkan kepada engkau. Engkau itu enggak hadir ya Muhammad. Engkau itu enggak tahu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka melemparkan pulpen-pulpen mereka dalam rangka memperebutkan Maryam. Ketika Hana, istrinya Imran radhiyallahu taala anhuma, memasrahkan anaknya, maka para keluarganya memperebutkan Maryam. Saya yang menjadi kafilnya. Zakaria pun mengatakan, saya kafilnya, saya pengurusnya, saya penanggung jawabnya. Akhirnya mereka mengundi. Ya sudah, undiannya adalah tulis nama. Yang pertama tulis nama, ternyata yang keluar Zakaria. Tapi cara ini kurang mantap, cari cara lain. Sekarang gini aja, kita punya pulpen untuk menulis, walau alam pulpennya seperti apa, kemudian kita lempar ke sungai. Siapa yang pulpennya ke bawah arus air, dia tidak berhak untuk mengkafil, mengurus, menjadi penanggung jawab Maryam. Tapi siapa yang pulpennya diam, bahkan dia bisa berjalan, mengalahkan berlawanan dengan arus sungai, dia yang berhak untuk menjadi kafilnya Maryam. Akhirnya lempar satu persatu, hanyut semua, kecuali Zakaria alaihissalam. Sampai 3 kali, ternyata Nabi Zakaria juga pulpennya tetap diam di air, bahkan sedikit demi sedikit melawan arusnya. Akhirnya mereka pasrah. Ini di luar kebiasaan. Tidak mungkin pulpen itu berjalan kecuali mengikuti arus sungai, tapi ternyata dia justru berlawan dengan arus sungai. Maka mereka mengatakan, ini adalah hakun, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Maryam diasuh oleh pakdenya, pamannya sendiri, yaitu Zakaria alaihissalam. Wa ma kunta ladaihim iz yaktasimun. Kamu tidak tahu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka saling silang pendapat siapa yang berhak untuk jadi penanggung jawab Maryam radhiyallahu taala anha. Kemudian ketika Maryam radhiyallahu anha diperintahkan untuk bersyukur, memperbanyak ruku, memperbanyak sujud, memperbanyak qiyam, maka kakinya pun bengkak. Disebabkan karena wastafaki ala nisa'il alamin, karena Allah telah memilih beliau sebagai wanita yang paling terbaik dari sekian alam semesta pada zamannya. Karena itu, sebagai bentuk syukur diajarkan sama malaikat. Bagaimana cara syukurnya? Perbanyak sujudmu, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Kemudian setelah beliau mensyukuri nikmat Allah, Allah tambah nikmatnya. Demikianlah orang yang bersyukur akan Allah tambah nikmatnya. Wa ista'azanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah mengumumkan kepada manusia, siapa yang bersyukur pasti aku akan tambah nikmatku.
Tapi siapa yang kufur, ketahuilah kata Allah, aku memiliki azab yang sangat dahsyat bagi mereka orang-orang yang kufur. La azidannakum, aku akan tambah nikmatku untukmu. Lihat penambahan nikmat kepada Maryam. 1. Dipilih sebagai wanita terbaik dari sekian wanita alam semesta. Ketika beliau bersyukur dengan rukuk dan sujudnya, Allah tambah. Di mana letak penambahannya? Anaknya. Bikalimatim min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Kau akan punya anak, yang mana anak ini diciptakan dengan kalimat kun. Namanya Isa bin Maryam. Isa, anakmu wahai Maryam. Wajihan fid dunya. Wajihan itu orang yang berwibawa, memiliki wajah yang karismatik. Orang kalau lihat wajahnya segan, bukan karena wajahnya seram, bukan menakutkan, akan tetapi bikin hati orang yang memandangnya ini tidak enak, membuat orang yang memandangnya sungkan, karena wajahnya Allah berikan kemuliaan fid dunya ketika beliau tinggal di dunia. Isa bin Maryam sebagai orang yang berwibawa, wal akhirati wa minal muqarrabin. Dan pada hari kiamat, dia, Isa ibnu Maryam, termasuk hamba yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang didekatkan adalah orang-orang yang sudah dipastikan untuk masuk ke dalam surga. Orang-orang yang didekatkan adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Firdaus, surga tertinggi. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas solihin. Di mana tanda daripada tanda anakmu ini, tanda-tanda kebesaran Allah yang aku berikan kepadamu ini. Dia bisa berbicara kepada manusia fil mahad, meskipun dia dalam susuan. Nanti akan ada kisahnya sendiri di dalam surah Maryam. Wa kahlan, dan ketika sudah remaja, wa minas solihin, dia termasuk hamba-hambaku yang soleh. Maka Maryam radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, qalat rabbi anna yakunu iwaladu walam yamsasni bashar. Duhai Allah, bagaimana mungkin aku punya seorang anak sementara aku belum pernah disentuh sama laki-laki? Jangankan disentuh, nazar, melihat laki saja tidak pernah, kecuali Zakaria pamannya. Bagaimana mungkin aku punya anak, kata Maryam. Qala kazalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah hai Maryam, Allah itu menciptakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Iza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dia Allah kalau menetapkan satu urusan, kalau dia menetapkan satu ketetapan, dia tinggal mengucapkan dua huruf saja, yakni huruf kaf dan nun. Fayakun, pasti terjadi. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dia akan ajarkan kitab hai Maryam, dia akan ajarkan sunnah hikmah, dan dia akan ajarkan Taurat beserta Injil. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Dan dia adalah sang utusanku yang aku utus kepada Bani Israel, di mana dia akan katakan kepada Bani Israel, ani qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Aku datang dari sisi Tuhan kalian, aku adalah utusan Allah. Anni akhluqu lakum minat tini kahayati tayri fa anfuku fi fayakunu tayran bi iznillah. Aku ciptakan kepada kalian satu bentuk dari tanah liat. Yang tanah liat ini aku bentuk seperti halnya burung. Kemudian aku tiupkan, tiba-tiba berubah menjadi seekor burung dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam menciptakan sesuatu dengan tanah, dibentuk dengan bentuk sesuai yang beliau inginkan. Beliau tiupkan, maka tiba-tiba berubah menjadi burung dengan izin Allah. Wa ubri'ul akmaha wal abrosa wa uhyil mauta bi iznillah. Demikian pula aku bisa menyembuhkan akmah, orang yang buta, orang yang abros, orang yang punya albino, kulit yang tidak bisa disembuhkan oleh medis. Bahkan wa uhyil mauta biiznillah, bahkan aku bisa menghidupkan orang yang mati. Tidaklah mereka para nabi diutus oleh Allah kemudian mendapatkan ayat, kecuali ayat tersebut sifatnya mukjizat. Mukjizat itu artinya sesuatu yang melemahkan lawan. Lawan Nabi Isa pada waktu itu adalah orang-orang dari kalangan cendekiawan yang bergerak di bidang medis. Mereka membanggakan medis ketika itu.
sanggup ini dan itu, meramu ini dan itu, menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan teknologi mereka, dengan akal-akal mereka, penemuan-penemuan mereka, penelitian-penelitian mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ayat kepada Isa alaihissalam, sesuatu yang melemahkan segala macam bentuk sesuatu yang diagungkan, yang sangat diidolakan, yang sangat dibanggakan oleh mereka manusia. Ilmu kedokteran tumbang semua. Orang yang akmah itu buta sejak lahir, ilmu medis tidak bisa menyembuhkannya. Maka Allah berikan mukjizat kepada Isa alaihissalam dengan memegang kepalanya orang yang buta itu, kemudian biiznillah matanya sembuh seketika. Maka dokter angkat tangan, wa uhyil mauta biiznillah, aku hidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa unabbi'ukum bima ta'kulun wa ma tadakhiruna fi buyutikum, aku pun sanggup menyebutkan apa yang kalian makan hari ini dan apa yang kalian sediakan di rumah-rumah kalian. Saya tahu kau makan apa di rumah ini. Nabi Isa mengetahuinya. Mukjizat. Inna fi zalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian merupakan tanda yang amat jelas bagi kalian jika kalian adalah orang-orang beriman. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dan aku datang ke tengah-tengah kalian untuk membenarkan kitab sebelum ini, yaitu Taurat. Aku membawa kitab yang baru, yaitu Injil, di mana Injil ini menyempurnakan Taurat. Ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Di antara yang dikurangi, wali uhilla lakum ba'dallazi hurrima alaikum. Aku menghalalkan kitab yang aku bawa ini adalah kitab di antaranya ada syariat yang menghalalkan sebagian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Taurat. Seperti apa yang diharamkan Israel di Taurat atas dirinya tidak mau makan daging unta, tidak mau makan susu unta, haram. Di syariat Nabi Ishaq demikian pula syariat Yakub, haram. Tetapi di zaman Nabi Isa semua dihalalkan. Yang dulu di kitab Taurat, kalau mau taubat harus bunuh diri, hilang sudah, dihapus. Taubat sekarang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di Injil. Yang diharamkan, dihalalkan. Ini syariat Injil. Menghalalkan sebagian apa yang diharamkan di Taurat. Dan aku datang ke tengah-tengah kalian dengan membawa ayat dari Tuhan kalian. Fattakullah, takutlah kalian kepada Allah. Wa'ati'un, ikutilah langkahku, kata Nabi Isa. Karena tidaklah beliau berucap kecuali wahyu. Tidaklah beliau mensyariatkan sesuatu kecuali wahyu, syariat dari Allah. Innalaha rabbi wa rabbukum fa'budu, haza siratum mustaqim. Sesungguhnya dia adalah Allah, dia adalah Tuhanku, wa rabbukum, dan dia adalah Tuhan kalian, fa'buduh, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, jangan kepada selainnya. Haza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan tauhid. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, manakala Nabi Isa merasakan sesuatu dari umatnya. Apa yang beliau rasakan? Al-kufra, pengingkaran, kekufuran, penentangan daripada umatnya. Maka beliau kumpulkan para sahabatnya. Qala man ansori ilallah, siapa di antara kalian yang menjadi teman setiaku, yang siap membela apa yang aku bawa berupa agama Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansorullah, maka mereka para hawariyun, teman-teman setianya Isa alaihissalam, mereka mengatakan kami adalah penolong-penolong agama Allah. Amanna billahi, kami beriman dengan Allah, kami beriman dengan kitabullah, kami beriman dengan Rasulullah. Wasyahad bi anna muslimun, maka persaksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang muslim. Agamanya pengikut Isa alaihissalam muslim. Kalau pengikut Isa adalah muslim, berarti nabinya muslim. Toib, itu ayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala sepintas tentang Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Insya Allah kita akan lanjutkan kisah Isa ibn Maryam, yang mana ketika beliau lahir banyak patung yang roboh. Setan-setan itu gelisah, bahkan rencana pembunuhan Isa bin Maryam oleh tentara-tentara dari Syam, orang-orang Yahudi, pembunuh para nabi tanpa sebab yang benar. Insya Allah akan kita kisahkan. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.